Sobat Salon Makarizo Profesional Karawang khususnya yang hadir di hari ini boleh bertanya saat ini juga ya seputar mengenai pewarnaan. Dan siapa yang bertanya, kita ada bingkisan menarik dari Makarizo Profesional. Hadiahnya banyak banget Mas. Hadiahnya banyak lumayan. Nah, sambil Mas Arfan aplikasi, kira-kira ada yang mau nanya nggak nih? Boleh. Karena hadiah banyak Mas, lupa. Mungkin memperkenalkan diri dulu kali ya. Namanya siapa, dari salon mana, udah pernah pakai Makarizo berapa lama, nanti baru nanya. Oke? Silakan. Pak, saya Nadif dari Sosial Media, saya masih baru ini belajar soal Salon apa saya? masih baru belajar. Oke. Oke, bibit nih ya, bibit sukses nih ya. Bibit sukses. Oke. Maaf, saya mau nanya Pak, itu kan tadi rambutnya bleaching 2 kali ya. Itu untuk karena bawahnya tadi dibilang udah sempat ditemenin kan, sempat kena produk lain gitu. Nah, untuk persentase dari eksidennya sendiri itu disamain aja atau beda-beda ya? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, dari tadi saya sengaja nahan, saya nggak share mengenai mixing ratio-nya. Nah, ternyata ada yang ternyata si kakak nanya, kira-kira perbandingan antara si bleaching sama peroxide-nya berapa banding berapa? Apakah ada ketentuannya, gitu ya? Nah, untuk pembleachingan Makarizo sebenarnya banyak sekali teknik. Ada empat teknik pembleachingan yang dikeluarkan oleh Makarizo Profesional. Tetapi buat semua sobat salon Makarizo Profesional yang penasaran, kira-kira kalau misalkan mau belajar proses pembleachingan yang baik dan benar dan mengetahui 4 teknik itu gimana caranya? Tentunya belajar mengenai produk knowledge si Makarizo Profesional. Tapi kali ini saya akan jelaskan bahwa teknik yang digunakan adalah teknik maksimum bleach, di mana perbandingannya adalah 1 berbanding 2. 1 bagian bleaching powdernya, 2 bagian krim developor atau oksidannya. Kalau misalkan udah terbiasa menyebut oksidan boleh, ya seperti itu. Nah, di sini seperti yang Mas Arfan bilang, sobat salon Makarizo Profesional harus benar-benar detail dalam mengerjakan proses pembleachingan. Ya, usahakan di awal harus lakukan yang namanya strength test atau tes satu parting, satu slice gitu ya, supaya kita tahu. Biasanya kalau ada customer yang datang ke salon, rambutnya ternyata warnanya gelap. Terus kita nanya, Kak, rambutnya virgin atau pernah diwarnain? Gitu. Enggak kok, gitu. Saya nggak pernah diwarnain. Padahal dalam hati, iya saya pernah, tapi mungkin lupa, gitu ya. Namanya mungkin udah 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ini tiba-tiba ya lupa aja, gitu. Perasaannya enggak ada, 3 bulan yang lalu biasa aja, gitu. Ya udah, berarti kita harus tes. Caranya gimana? Kita ambil 1 section di bagian belakang sini ya, di bagian dalam sini. Kita bikin formula maksimum bleach ya, dengan 20 volt aja, jangan tinggi-tinggi. Ya, 20 volt aja, bikin sedikit aja, buat 1 adonan kecil aja. Ambil aluminium foil, dioles, dibungkus, diangkat sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Kalau ternyata rambutnya penumpukan warna, itu nanti hasilnya akan belang. Bener, akan belang. Tetapi kalau misalkan dia benar-benar virgin, itu hasilnya tuh akan jernih. Dari pangkal sampai ke ujung itu jernih. Seperti itu. Nah, kalau udah belang-belang, ya tekniknya beda lagi nanti pewarnaannya, seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, makasih. Ini ada bingkisannya. Ayo. Jadi yang pertanyaan loh, yang nanya satu lagi ya. Jadi bukan cuma ngomong doang nih. Jadi ayo lebih aktif lagi tanya ya, supaya apa ya? Hadiah mungkin bonus lah. Tapi saya mau selain hadiah teman-teman tuh ilmunya dapat gitu. Dapat buat dipraktekin di salon ya, gitu ya. Oke, silakan Kak. Selamat siang, bagi saya mungkin
Dari salon mana? Dari salon apa? Dari salon mana Ibu? Salon Mia Salon. Dari Mia Salon. Purwakarta. Purwakarta. Kendalanya dari pewarnaan yang yaitu dari customer kadang nggak bilang ini bekas. Jujur ya. Itu yang bikin repot itu. Jadi solusinya gimana Bu? Sampai sekian kadang waktu ya. Aduh, jadi itu stressing gitu kadang. Ya. Oke. Tapi kalau cleansing kan oke aja kalau pakai saya udah lama pakai Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah, sebenarnya tadi solusinya udah saya sebut tadi ya, tapi nggak apa-apa saya ulang kembali. Jadi kalau misalkan kita menghadapi customer atau klien yang tidak jujur ya Ibu ya, yang tidak jujur atau lupa, saya nggak berani bilang nggak jujur, tapi lupa aja. Mungkin pernah diwarnain tapi tiba-tiba pohon yang ngeblank gitu ya. Begitu pas diwarnain tiba-tiba hasilnya tuh belang-belang ya. Ketahuan lah maksud sama ya. Jadi solusinya adalah kita lakukan strand test. Namanya strand test. Kita tes satu section aja. Tapi rambut yang di bagian belakang, bagian dalam. Kira-kira kalau misalkan kita pitching hasilnya belang-belang enggak? Gitu. Kalau belang-belang berarti penumpukan. Solusinya harus di-pitching. Lalu kan ketahuan. Kayak model kita kali ini pada saat kita strand test, bagian sininya utuh, tapi bagian sininya dia udah terang. Makanya Mas Afan tadi nge-bleachingnya dimulai dari ujung. Nah, contoh, kalau dia menggunakan pigmen logam, ya, produk color dari supermarket yang dia mengandung pigmen logam, yang biasanya campurannya dia bukan peroxide tetapi air. Ya, saya nggak mau sebut merek. Oke. Itu biasanya karakternya itu kayak kafe kutek. Jadi rambutnya tertutup. Dilapisin ya. Dilapisin. Bukan masuk ke pori-pori justru ya. Bukan masuk ke pori-pori. Jadi tidak ada solusi selain digunting. Sayang ya teman-teman ya kalau rambut digunting baru digunting lah gitu ya. Ya gimana Kak? Oh iya oke. Jadi tadi Mas Bungki bilang ya ada tipe yang logam katanya logam ya. Tipe logam. Jadi tadi campurannya air. Gak usah disebutin merek mungkin semua tahu lah ya merek apa-apa aja cat yang pakai campuran air gitu ya. Jadi ibaratkan kalau tembok itu kayak ibaratkan di semen. Jadi kalau rambut udah kena cat yang seperti itu udah nggak bisa diapa-apain tuh. Bukan cuma dicat, mau di smoothing sulit, mau di keriting sulit gitu ya, dicat juga, khususnya dicat nggak bisa. Jadi teman-teman kalau masih bilang ke customer kalau masih suka fashion, janganlah pakai cat yang mengandung logam tadi seperti Mas Budi bilang. Itu ya Kak ya, clear jelas ya. Iya, nah di belakang sudah ada tuh bingkisannya. Terima kasih. Sudah bingkisan lagi. Waduh, Kak, padahal tadi pertanyaannya kurang sama pertanyaannya. Jawabannya pun sama tadi. Sip, makanya kami udah dapat ilmu tadi di jasa sama Budi udah dapat ya ilmunya ya. Ngetesnya udah bisa tadi caranya ngetesnya. Sip, mantap. Oke, makasih Kak. Pokoknya kalau misalkan pengen lebih seru lagi, makanya semua sobat-sobat mekanisme profesional harus konsen untuk belajar pewarnaan. Kan LKP ya? LKP ini ada ya? LKP apa LKP? LKP Farina ya, LKP Farina ya. Kan ada LKP Farina. Biasa sudah ya nyebutnya jadi Farina. Tinggal datang ke LKP untuk belajar pewarnaan. Ya, tinggal hubungi teteh-teteh yang baik hati ini. Punten saya mau belajar pewarnaan, kan kita daftar, gitu. Oke? Apalagi kalau misalnya produk yang dipakai adalah produk mekanisme profesional. Iya Pak ya. Harus. Tapi enggak, kita kalau mau menjual sesuatu harus pakai bukti. Nanti setelah ada hasil baru teman-teman bisa lebih yakin gitu ya. Oke, siapa lagi nih? Oke, lagi yang pertama depan. Perkenalan dulu ya, nama sama kalian. Ini dari Pabuaran. Oke, dari Pabuaran. Dari Papua. Pabuaran ya. Oke. Pabuaran, dari daerah Pabuaran ya. Ini mau nanya apa udah praktek juga ke rambut sendiri? Iya.
dan sering lihat-lihat di YouTube kalau bleaching Makarijo itu berlaku nggak sih? Ada yang suka pakai ini conditioner, campur kayak gitu. Nah, oke, ini pertanyaan sangat menarik. Oke, kalau kita lihat sosial media, TikTok, YouTube, atau yang lainnya biasanya mencampur bleaching dengan conditioner. Nah, itu dia ya. Oke, sebenarnya mencampur conditioner di dalam adonan bleaching ini juga masuk ke materi proses pembleachingannya Makarizo. Kita ada bahkan dengan shampoo pun ada, tetapi harus teknologinya harus sinergi, ya harus sejalan. Jadi kalau misalkan conditioner yang digunakan adalah conditioner yang salon Daily Makarizo profesional, itu sejalan teknologinya. Tapi kalau misalkan menggunakan conditioner merek lain, biasanya takutnya kandungan moisturizernya itu lebih deep, sehingga jalannya proses bleaching itu lebih lambat sehingga lelet. Bener gak? Nah, kalau misalkan dia bleachingnya pakai Makarizo, conditioner yang dipakai adalah conditioner salon Daily Makarizo, itu teknologinya tepat, sejalan, karena conditioner salon Daily Makarizo mengandung pH balance, di mana pH balance itu sangat penting untuk menjaga kesehatan rambut. Benar, ya. Biasanya 1-3-1, ya, 1 bagian bleachingnya, 3 bagian krim developernya, dan 1 bagian conditioner atau shampoo. Itu biasanya nama tekniknya apa kan? Kenapa? Light bleach ya. Light bleach. Ya, nama tekniknya adalah light bleach. Kan ada maximum bleach, ada highlight bleach, ada light bleach, yang terakhir Soft bleach. soft bleach. Ada 4 teknik. Gitu. Nanti kalau misalkan belajar di LHP Harinan pakai pangkat ya, bukan Harinan, itu akan diajarkan ya seperti itu. Oke, mungkin dikasih kali tetehnya, bingkisannya udah. 1-3-1 yang 3 tuh. Yang 3-nya krim developernya. Oke, ini dia bingkisannya. Jadi nggak masalah ya. Jadi jangan masalah. Jawaban saya adalah kalau mau dicampur dengan conditioner nggak masalah. Karena kondisi rambut manusia di sini, khususnya di Indonesia, si teteh-tetehnya kebanyakan sudah pernah diwarna, sudah pernah diproses kimia. Nggak semuanya virgin. Susah loh nyari yang virgin. Enggak bercanda, rambutnya, bukan orangnya. Satu ya. Oke, udah berapa salon dapat hadiah? 1, 2, 3 ya. Oke, 3 salon yang kasih pertanyaan dapat hadiah. Tapi belakangan tadi siapa? Teteh. Oke. Ya, ada yang mau nanya lagi tuh. Tadi kan yang ngacung dua. Satu lagi yang kasih pertanyaan ya. Nah, setelah ini saya mau tingkatin kesulitannya. Bukan pertanyaan, justru balik nanti kita yang tanya, yang bisa jawab dapat hadiah. Oke? Jadi perhatiin ya, nanti perhatiin ya. Pakai ini aja nih, pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Salon Cikampek. Bang, ini saya masih ada mau cari solusi nih ya. Iya. Solusi masalah bekas cat hitam. Iya. Nah itu kan selama ini kan seumpama saya cat saya bleaching nih, itu larinya kan ke rek, masih ada reknya tuh. Oke. Nah itu yang cari solusinya itu belum ketemu untuk lari ke brown. Oke. Setiap kita lari ke brown kan pasti ada pantulan red. Selalu nggak hilangnya bang, pantulan rednya itu gitu. Oke. Nah terus pengen netral ya, rednya pengen dinetralin gitu ya. Pantulan rednya hilang itu, solusinya seperti apa? Oke. Karena kan korektor juga saya mental, baru pakai korektor juga mental. Ada lagi? Itu satu. Ya. Oke. Nah, bagus ya. Jadi gini, pada saat kita melakukan bleachingan, kita harus fokus pada yang namanya level under pigment. Oke. Nah, biasanya bukan hanya level under pigment saja. Biasanya sisa bekas warna sebelumnya juga kita harus diperhatikan. Bener nggak? Nah, pigmen yang paling susah untuk dibongkar itu kita lihat di bobot warna itu bekas cat
hitam. Warna hitam adalah bobot warna yang paling berat. Ya, angkanya paling tinggi sehingga pigmennya susah sekali dibuang. Yang kedua adalah pigmen merah. Yang ketiga pigmen ungu. Ketiga pigmen ini sangat susah untuk dibuang. Sehingga kalaupun kita bisa membongkar bekas warna tersebut, itu hanya mentok di level 5. Dimana biasanya level 5 dominan pigmennya lebih ke merah. Nah, jawabannya untuk menetralkan pigmen merah, sebaiknya kita aplikasi warna apa sih supaya jadinya warnanya coklat. Nah, konsep Ultimate SF3 khususnya produk pewarna Macarizo ini baru mengeluarkan seri pantulan yang terbaru, yaitu matte, ya, MATTE titik 7, dimana dia di launching sudah sekitar 1 tahun ya Pak? 1 tahunan. Jadi target warnanya harus bernuansa matte. Ada 5.7 dan 11.7, ya. Tergantung mau levelnya yang mana. Tetapi kalau misalkan melihat dari histori, ya, pembleaching yang mentok di level 5 pigmennya merah, pastinya targetnya 5.7. Nanti hasilnya tuh coklat, bukan matte lagi, karena hijau ketemu merah, seperti itu. Penetralan, ya. Nah, makanya nanti kalau si AA dan si Teteh belajar pewarnaan, nanti kita akan bahas mengenai color wheel, ya, lingkaran warna, ya, proses penetralan, proses mixing ratio, proses mixing untuk menghasilkan warna-warna yang baru, itu akan dipelajari. Gimana? Was jawabannya? Oke ya, nanti di order pantulan matte-nya ya. Kebetulan ada paketnya tuh. Paket 1 juta, paket 3 juta, dan paket 5 juta. Ada di belakang. Terjawab? Ada lagi? Itu apa? Matte-nya itu perlu tambah korektor lagi nggak? Itu kira-kira? Kebetulan kita belum ada korektor matte. Jadi kalau misalkan apa namanya, mau pakai seri 5.7 nggak usah pakai korektor lagi. Ya, cukup itu aja. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Wah, makin seru ya. Makin siang, makin pertanyaannya beraneka ragam. Itu berarti minat dari semua sobat salon Macarizo yang di Karawang ini untuk pewarnaannya gede banget kali. Iya, gede banget ya. Antusias ya teman-teman ya. Antusias, bukan karena hadiahnya ya, karena memang pengen tahu solusinya. Iya. Seperti itu. Oke teman-teman salon, saya mau arahin sedikit ya. Kalau bisa kasih pertanyaan ke Mas Mungki yang susah mungkin teman-teman ya. Jangan mau Mas Mungki datang jauh-jauh dari Jakarta ke Karawang. Pertanyaannya gampang. Tadi kan teman-teman udah mewakili tuh pertanyaan yang kelasnya berbobot lah ya. Jadi kasih pertanyaan yang teacher yang sekiranya mendapat kendala di salon. Kalau yang kendala-kendala biasa bisa ditangani nggak usah ditanya. Tapi kalau yang berbobot pun di salon saya biasa kebingungan kalau bisa seperti ini. Tanya yang mumpung ada Mas Mungki, ada Mas Arfan. Siapa lagi? Satu lagi kali ya tanyainnya? Boleh. Satu lagi. Oke, ada tetehnya. Oh, ini dulu tadi dulu. Oke, ini dulu. Kurang lagi. Pertanyaannya susah nggak? Mungkin susah. Oh, mungkin oke kita coba ya. Oke. Perkenalan dulu nih, dari salon mana? Berdiri atuh, biar pada kenal. Oke, nama saya Yudana Mandi dari Mandi Salon. Oke. Saya mau menanyakan tentang pewarnaan yang sedang dikerjakan Mas Arfan. Oke. Mas Arfan, saya lihat kan ini ngecat dari arah belakang ke depan ya. Terus posisinya vertikal. Kalau saya lihat ya, apakah beda kalau kita mengerjakannya dari depan dulu dan posisinya mungkin horizontal biasa kita kerjakan di salon seperti itu. Oke. Yang jawab yang ngerjain ya. Lagi. Satu lagi. Oke. Untuk saya banyak masalah kalau misalnya ketemu klien yang dia ubannya sudah banyak tapi bilang tampil terusnya ubannya sudah hampir penuh tapi masih ada hitam-hitam yang pun siasati bleachingnya supaya bisa rata. Oke. Nah, pertanyaan pertama dulu ya. Teknik aplikasi. Silakan Pak. Oke, terima kasih dari salon mana tadi? Mandi salon. Mandi salon ya. Oke,
Ini kan saya sedang aplikasi untuk yang bagian shadow root-nya ya, bagian pangkalnya, itu namanya shadow root. Jadi kita pakai seri warna yang gelap, 5 ke bawah lah ya, level 5, level 4, 3 juga boleh. Nah, kenapa untuk aplikasi, saya sambil aplikasi Bapak ya? Ya kenapa saya sambil aplikasi? Kenapa saya aplikasinya vertikal dan dari belakang, dari belakang ya, dari belakang terus ambil dari bagian depan, sehingga semuanya ke belakang semua. Pertama, ya, untuk teknik yang vertikal ini, nanti hasil shadow root-nya itu dia lebih natural. Berbeda dengan kalau kita ngambil yang horizontal, ya, pasti ada garis. Itu pertama, ya. Kedua, itu untuk mempermudah kita biar nggak perlu pakai jepit. Ya, jadi menghemat waktu. Ribet kan kalau dari bawah jepit lagi, belum lagi kalau rambutnya kusut, bener nggak? Yang ada nanti yang lain kena semua. Harusnya kita shadow root di bagian pangkal doang, nanti kesini-sini, ya. Gitu. Makanya kenapa bagian tangan saya yang sebelah kiri ini harus bersih untuk pegang. Itu kedua ya. Nah, terus yang ketiga, biar hasilnya ini dia lebih rapi pada saat kita mewarnai. Jadi jangan sampai, kita kan hairdresser profesional ya, jangan sampai kerjanya itu belepotan, berantakan sana sini ya, terus catnya kemana-mana. Itu juga harus diperhatikan. Itu ciri dari ciri-ciri hairdresser yang profesional gitu. Makanya saya ambil teknik yang vertikal seperti ini untuk mempermudah saya sekaligus untuk mempersingkat waktu. Kalau saya ambilnya vertikal, saya udah akan kerepotan dengan yang namanya jepitan. Horizontal. Ya horizontal. Jepit sana, jepit sini, belum lagi saya harus lap tangan dulu biar yang ini nggak kena kan. Jadi gradasi warna antara yang pangkal, yang tengah, sampai yang ujung jadi berbeda. Itu. Oke, jadi puas ya Kak ya? Jawab ya. Teknik aplikasi vertikal tadi ada sedikit beberapa yang diagonal ya Pak ya. Itu untuk ngakalin supaya nanti hasilnya nggak patah. Gitu. Jadi kalau kita pasang pakai shadow itu di kelopak, arsirannya lembut, ya, gradasinya tuh halus, nggak patah seperti itu. Ditambah lagi kalau misalkan sama sobat salon Makarizo profesional lihat, Mas Arfan tuh dari tadi aplikasinya tuh nggak pakai jepitan. Sama sekali tidak pakai jepitan, ya. Itu yang nanti semua sobat salon Makarizo profesional akan pelajari kalau misalkan semuanya menggunakan produk pewarnaan konsep Ultimate Sentry dan workshop di salon masing-masing. Nanti akan diajarin gitu. Kak, saya pengen dong belajar teknik aplikasi yang kayak Mas Arfan. Pokoknya saya mau bisa banget aplikasi warna tapi nggak pakai jepitan, itu cepet. Nah makanya beli paketnya, diedukasi ke salon masing-masing ya, secara private, personal, atau mau datang langsung ke LKP Farina juga bisa. Nanti pihak LKP-nya undang kita sebagai tim pengajar seperti itu. Ya, oke. Yang kedua, tadi apa lagi kan? Oh, uban. Oke. Nah, sebenarnya untuk teknik uban kali ini saya jawab ya. Mas Arfan mau fokus aplikasi. Iya. Jadi teknik uban itu sebenarnya kita ada 3 teknik, ya. Cover, color, dan subtle. Kalau untuk cover biasanya targetnya level 5 ke bawah. Kalau misalkan teknik cover itu pewarnaannya itu pasti ada rumus tetap atau ilmu pasti yang secara internasional tidak pernah berubah. Rumusannya adalah warna target dicampur dengan warna dasar yang titik 0 dicampur lagi dengan yang 6% atau 20 volt. 1 berbanding 1. Itu udah rumusan baku. Nah, warna dasarnya berapa banyak Kak? Tergantung jumlah uban. Tetapi untuk hasil cover uban, karena dia level 5 ke bawah, warnanya akan gelap. Nah, kalau teknik yang kedua yaitu color uban, jika target warnanya di level 6 dan level 7
Itu rumusannya adalah setiap kubannya kita aplikasi warna dasarnya dulu yang titik 0. Jadi 6.0 dicampur 3%, ya, 1:1, diaplikasi kuban-kubannya aja semuanya, didiamkan 20 menit. Setelah itu bikin lagi warna targetnya apa, misalkan 6.6 atau 7.6 atau 7.3, pakai dengan 20 volt atau 6%, 1:1. Pewarnaan yang pertama jangan dibilas, langsung ditimpa. Oke, ditimpa aja. Tadi kan kita aplikasi warna dasar dulu kan, itu gak usah dibilas, langsung ditimpa, kediaman 45 menit, langsung dibilas. Jadi analoginya tuh seperti ini. Kalau kita mau ngecat tembok yang baru kelar diaci, biasanya sebelum pakai warna target, pakai warna base dulu kan, betul nggak? Supaya warna targetnya lebih awet. Nah, untuk teknik color uban itu seperti itu, prinsip dasarnya. Nah, teknik yang ketiga itu adalah subtle gray hair. Jadi semuanya tuh di bleaching dulu. Tetapi untuk nge-bleaching uban itu hanya boleh menggunakan 3% atau 10 volt, nggak boleh menggunakan lebih dari 3%, nggak boleh. Misalkan pakai 6% boleh nggak boleh. Pengen tahu alasannya kenapa? Belajar ilmu pewarnaan maka Rizal Profesional. Nanti akan dijelaskan secara detail ya teorinya, ya secara gamblang ya. Seperti itu. Setelah di bleaching, bilas, baru pewarnaan. Oke, terjawab sudah? Misalnya warna ini? Udah. Oh, udah. Oke. Ada yang